Potro Deutro Melayu. Mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi, terjadi dua gelombang kedatangan manusia yang disebut sebagai Proto Melayu dan Deutro Melayu. Baik Proto maupun Deutro Melayu masing-masing memiliki kelebihan dibandingkan Deuteroide. Proto Melayu sudah memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dalam bercocok tanam. Kecenderungan Proto Melayu tidak berpindah-pindah, menyebabkan muncul pemukiman-pemukiman baru. Hal ini dapat dikesani dalam kehidupan suku Talan Mamak, Laut, dan Akit. Seperti suku Sakai di atas, mereka masih disebut sebagai orang asli. Di sisi lain, Deutro Melayu sudah dapat mengembangkan dirinya pada tahap yang belum tercapai oleh Proto Melayu. Lanjut, kerajaan-kerajaan Melayu kuno. 1. Kandis dan Koto Alang. Kerajaan Kandis merupakan salah satu kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Belum dapat diketahui secara pasti tahun berapa kerajaan ini didirikan. Catatan tentang kerajaan Kandis ditemukan dalam kitab Negara Kartamaga yang menyebutkan bahwa Kandis merupakan salah satu kerajaan yang berada dalam taklukan Majapahit. 2. Katangka. Dekat Muara Takus, Kabupaten Kampar sekarang, besar pemukiman pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Katangka. Tetapi sistem pemerintahannya belum dapat diuraikan. Sebutan Katangka itu tersendiri dapat bermakna sebagai bangunan yang berbentuk stupa, berasal dari kata katanko atau kelangko. Dari kata kelangko dapat juga bermakna tempat suci. 3. Sriwijaya. Pusat kerajaan Sriwijaya sebenarnya masih diperdebatkan banyak sarjana. Ada yang menyebutkan di Thailand, Jawa, Palembang, dan Muara Takus, yang kini termasuk dalam administratif Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Salah seorang pakar yakni J.L. Mons menyebutkan semula Sriwijaya berada di pantai timur semenanjung Melayu atau Malaysia sekarang. 4. Kerajaan Kuantan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kerajaan Kandis itu sendiri. Pada masa kerajaan Kuantan, ibu kota Yar dipindahkan dari Padang Candi ke Sintu, yaitu RA, suatu tempat di seberang kota Taluk Kuantan kerajaan yang sekarang. Tidak dapat pula diketahui secara pasti kapan berdirinya kerajaan Kuantan. 5. Gasip. Kerajaan Gasip atau Siak Gasip diperkirakan telah berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Pusat kerajaan Gasip terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasip. Tempat ini berada di hulu Kuala Mandau sekarang ini. Kerajaan Gasip menguasai wilayah sepanjang Sungai Siak, mulai dari paling hulu, yaitu di Bukit Seligi, Tapung, sampai Bukit Langa, Tapung Kanan. Sejarah Melayu Islam dan era kolonial. Menurut buku Sejarah Riau, Mukhtar Lutfi, ed. DKK 1977, Islam masuk ke tanah Melayu Riau beriringan dengan adanya hubungan niaga Timur Tengah dengan kawasan ini, terutama Kampar pada abad ke-7. Namun pada abad awal keislaman yang dibawa Nabi Muhammad SAW belum leluasa bergerak di kawasan ini karena pengaruh kuat Buddha dan dihadang dinasti Tang di Cina berkaitan dengan dominasi perdagangan. Meskipun demikian, Islam makin merasuk ke tanah Melayu ini dengan berbagai kelebihannya sehingga menjadi dasar bagi pengembangan peradaban Melayu. Pengaruh Islam yang memuncak dengan kejayaan Melaka pada abad ke-14 diiringi oleh mulai mencekamnya pengaruh kolonial asing. Kenyataan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Kedaulatan Melayu Islam di Riau. 1. Rantau Nan Oso kurang 20. Pada suatu masa kemudian, pengaturan kehidupan masyarakat di Kuantan dan Sengingi dikendalikan oleh Konfederasi Negeri Koto yang dinamakan Rantau Nan Oso kurang 20, Rantau kurang 120. 2. Andiko Nan 44. Pemerintahan Andiko 44 meliputi negeri-negeri yang terdapat di Kampar Kiri, Kampar Kanan, Tapung Kanan, serta Rokan yang semuanya berjumlah 44 negeri.
Pemerintahan Andikonan 44 diperkirakan berdiri pada tahun 1347. Pusat pemerintahan Andikonan 44 berada di Muara Takut. Perjuangan rakyat Riau masa kemerdekaan. Yang pertama, pengibaran awal merah putih. Pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 disambut antusias masyarakat Melayu Riau yang secara otomatis bergabung dengan negara baru ini. Pasalnya hanya kawasan yang berada dalam pengaruh Belanda yang dinamakan Hindia Belanda yang disebut menjadi kawasan negara baru merdeka itu. Yang kedua, agresi Belanda I. Pada agresi Belanda I di Riau yakni suatu usaha Belanda untuk tetap menjajah Indonesia. Terjadi tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda di perairan Indragiri Hilir, Bengkalis, dan daerah pantai lainnya. Yang ketiga, agresi Belanda II. Secara nasional, agresi Belanda II ditandai dengan penyerangan kota Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948 yang menjadi salah satu dasar Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah harian. Yang keempat, provinsi sendiri. Melihat rentetan peristiwa melawan penjajah di atas, bukankah kita dapat menyimpulkan bahwa Melayu Riau tidak pernah berhenti melawan penjajah asing, malahan dalam rentang waktu 430 tahun bermula dari upaya mengusir Portugis dari Malaka 1512 sampai agresi Belanda II. Kesimpulannya, sejarah Melayu Riau mencerminkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan dinamika budaya, politik, dan ekonomi. Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting. Mulai dari kerajaan-kerajaan awal seperti Sriwijaya hingga Kesultanan Riau Lingga, dalam perkembangan sejarahnya, Riau juga berperan sebagai jalur perdagangan yang strategis, menghubungkan berbagai bangsa dan budaya. Pengaruh luar, terutama dari Arab, India, dan Eropa, turut memperkaya khazanah budaya. Secara keseluruhan, sejarah Melayu Riau merupakan cerminan identitas dan warisan budaya yang kaya yang terus berlanjut dan berkembang hingga saat ini.